Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tarisha Audrey Anastasia dengan NIM 1264062029197. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 5 dari Universitas Negeri Ihsan Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah Manajemen Bank Syariah dengan dosen pengampu Bapak Nur Awan SEMM. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah pembahasan materi dengan tema manajemen perbankan. Salah satu topik yang akan saya ambil yaitu mengenai manajemen pemasaran bank, yang akan dibagi menjadi beberapa subtopik, antara lain yang pertama, pengertian manajemen pemasaran bank. Yang kedua, tujuan manajemen pemasaran bank. Yang ketiga, lingkungan pemasaran bank. Dan yang keempat, strategi pemasaran bank. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama, pengertian dari manajemen pemasaran bank. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan uraikan terlebih dahulu pengertian per katanya. Untuk yang pertama, kata manajemen. Manajemen bersumber dari bahasa Inggris, yaitu manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Yang kedua, kata pemasaran. Menurut KBBI, arti kata pemasaran adalah proses, cara, perbuatan pemasaran sesuatu barang dagangan. Selanjutnya, kata bank. Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran bank adalah proses mengatur atau mengelola dari kegiatan bank seperti penyaluran dana atau peredaran uang untuk menarik masyarakat mendatangi bank dengan cara memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kepuasan nasabahnya. Tapi yang kedua adalah tujuan manajemen pemasaran bank. Tujuan manajemen pemasaran bank yang pertama adalah memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain, memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Misalkan dengan cara menurunkan bunga kredit. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Dan yang ketiga, memaksimumkan pilihan dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Lalu untuk contoh produknya yaitu terdapat produk simpanan bisa berupa giro, tabungan, deposito, lalu ada pinjaman dan jasa-jasa bank seperti transfer, clearing, inkasso, safe deposit, kartu kredit, bank garansi, traveler check, dan bank draft. Lalu untuk yang keempat adalah memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Lanjut ke topik yang ketiga, ada lingkungan pemasaran bank. Lingkungan pemasaran bank ini diartikan sebagai kekuatan yang ada di dalam perusahaan atau di luar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan mempertahankan produk-produk bank yang ada. Lingkungan pemasaran juga diartikan sebagai kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi-transaksi yang berhasil dengan sasarannya, yaitu nasabah. Lingkungan pemasaran ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Yang pertama, untuk lingkungan mikro adalah manajemen bank itu sendiri. Manajemen bank itu sendiri maksudnya adalah kemampuan dari masing-masing fungsi manajemen yang ada di dalam bank untuk bekerja sama. Misalnya, Departemen Keuangan dengan Departemen Pemasaran,
atau Departemen Operasi dengan Departemen Sumber Daya Manusia yang ada di bank itu. Untuk yang kedua adalah pemasok. Pemasok merupakan perusahaan yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun pesaing untuk menghasilkan barang dan jasa seperti peralatan kantor, tenaga kerja, bahan baku, bahan bakar, atau listrik. Untuk yang ketiga adalah perantara pemasaran bank. Perantara pemasaran bank merupakan perusahaan yang membantu perusahaan mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan barang-barang kepada pembeli akhir, seperti perusahaan distribusi, biro jasa pemasaran, dan perantara keuangan. Lalu yang keempat adalah nasabah. Nasabah atau pelanggan merupakan konsumen yang membeli dan menggunakan produk yang dijual dan ditawarkan oleh bank. Dan yang kelima, pesaing. Pesaing ini terdiri dari pesaing yang sama atau sejenis, atau bank-bank yang ada baik bank umum, BPR, bank asing, bank swasta, atau pemerintah. Lingkungan mikro yang keenam adalah publik. Publik merupakan kelompok manapun yang mempunyai minat nyata atau minat potensial atau dampak terhadap kemampuan sebuah organisasi mencapai sasarannya. Lalu ada lingkungan makro. Yang pertama adalah lingkungan demografis. Lingkungan demografis ini merupakan lingkungan yang menyangkut masalah kependudukan. Yang kedua, lingkungan ekonomis. Lingkungan ekonomis merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelanjaan konsumen. Daya beli ini dapat diukur dari tingkat pendapatan dan perkembangan tingkat harga-harga umum. Lingkungan makro yang ketiga adalah lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan seperti kebutuhan bahan baku, biaya energi, atau tingkat polusi. Yang keempat, lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi merupakan kekuatan-kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan inovasi baru melalui pengembangan produk baru, serta mampu menangkap peluang-peluang yang ada. Yang kelima, lingkungan politik dan undang-undang. Lingkungan politik dan undang-undang maksudnya adalah lembaga yang mengawasi perusahaan seperti badan pemerintah, kelompok penekan yang mempengaruhi dan membatasi ruang gerak organisasi dan individu-individu dalam masyarakat, seperti tumbuhnya lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang ikut mengawasi perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir adalah lingkungan kultural. Lingkungan kultural merupakan lembaga-lembaga atau kekuatan lain yang mempengaruhi nilai di masyarakat, seperti persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Dan kita sudah mencapai ke topik yang terakhir, yaitu strategi pemasaran bank. Strategi ini dikenal dengan nama bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, ada beberapa strategi, yaitu yang pertama, strategi produk. Dalam strategi marketing mix ini, langkah yang pertama adalah strategi produk. Dalam strategi produk, misalnya bank harus dapat memodifikasi produk yang sudah ada menjadi lebih menarik, ataupun bank dapat menciptakan produk baru. Strategi produk biasanya dimulai dari penciptaan logo dan moto yang dibuat semenarik mungkin, kemudian menciptakan merek terhadap produk yang ditawarkan. Yang kedua adalah strategi harga. Strategi harga adalah bagaimana bank menetapkan harga produksinya. Harga bagi bank konvensional adalah bunga. Harga tersebut terdiri dari harga beli atau bunga simpanan dan harga jual atau bunga kredit. Selisih dari harga jual dan harga beli ini merupakan keuntungan bank. Di samping itu, bank dapat pula menentukan harga berdasarkan beban atau biaya yang ditanggung nasabah,
seperti biaya administrasi, biaya kirim, iuran, biaya tagih, biaya provinsi, biaya dan komisi atau biaya sewa. Yang ketiga adalah strategi lokasi dan layout. Strategi lokasi dan layout bagi bank adalah bagaimana menentukan lokasi dan layout satu cabang bank. Pertimbangan penentuan lokasi biasanya mengarahkan dekat dengan masyarakat atau pasar atau pusat industri. Sedangkan strategi penentuan layout adalah strategi mengenai tata letak gedung dengan sarana dan prasarana yang dimiliki. Layout juga dilakukan terhadap ruangan yang akan digunakan dengan menggunakan berbagai cara. Dan yang keempat adalah strategi promosi. Promosi juga dilakukan untuk mempertahankan nasabah lama. Promosi dapat dilakukan dengan cara melalui iklan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi. Bagi bank, penjualan pribadi dilakukan melalui seluruh karyawan bank, merupakan salah satu promosi yang terbaik. Secara khusus, penjualan pribadi dapat dilakukan melalui petugas customer service. Seperti itulah pembahasan mengenai manajemen pemasaran bank. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah. Dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya sendiri. Saya, Tarisya Audrey Anastasia, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.